MotoGP dan Formula One sama-sama merupakan ajang balapan yang populer dengan persaingan sengit di antara para pembalapnya. Tak jarang ada kejadian ketika dua pembalap melintasi garis finish bersamaan. Contohnya di MotoGP Silverstone 2019, ketika Alex Rins dinyatakan menang dari Marc Marquez. Sekilas mereka terlihat finish berdampingan, tapi ternyata Alex Rins unggul 0,010 milidetik. Kemenangan Alex Rins di seri ini sungguh ditentukan oleh hitungan milidetik. Hal seperti ini kadang mengundang pertanyaan. Bagaimana caranya mereka bisa menghitung lap time secara akurat? Ternyata semua ini bisa dilakukan dengan memasang sensor di kendaraan si pembalap dan juga di lintasan trek. Alat yang dipasang di kendaraan pembalap adalah sebuah transponder yang besarnya seukuran kotak korek api, yang fungsinya ini untuk memancarkan sinyal, dan juga masing-masing transponder ini memiliki ID yang berbeda sebagai rujukan identitas untuk masing-masing pembalap yang membawanya, sehingga nantinya tidak akan saling tertukar. Transponder ini akan mengirim sinyal ke sensor di lintasan yang berupa rangkaian wiring kabel yang terkubur di dalam aspal trek. Kedua sensor alat ini akan saling berkomunikasi setiap kali sebuah transponder melintas di atas sebuah timing loop. Pertama-tama, aspal trek akan dipotong hingga mencapai kedalaman tertentu, biasanya sedalam 2-5 cm. Di lubang inilah rangkaian kabel tersebut dimasukkan, dan kemudian lubang ini ditutup kembali, mengubur bersama kabel-kabelnya. Apabila dilihat dari atas akan terlihat seperti ini. Rangkaian kabel ini melintang di sepanjang lebar lintasan dan dibuat melingkar. Ngomong-ngomong, kalau kalian pengen tahu kenapa gap dihitung dengan detik dan bukan dihitung dengan meter, silahkan tonton video yang ini atau linknya ada di deskripsi ya. Nah, setiap kali transponder melintas di atas rangkaian ini, transponder akan aktif dan mengirim sinyal beserta ID unik miliknya. Tetapi sinyal yang dicatat sebagai lap time adalah sinyal terkuat yang terdeteksi. Contohnya, jika motor mendekat ke sebelah sini, kontak sinyal akan terjadi. Tapi kontak ini masih lemah. Semakin motor mendekat, perlahan-lahan kontak akan semakin menguat. Biasanya ketika transponder melintas tepat di tengah-tengah loop, puncak sinyal terkuat akan terjadi dan kemudian dicatatkan sebagai input lap time. Lalu setelah motor lewat, kontaknya akan kembali melemah. Ujung dari rangkaian ini terhubung ke sebuah decoder. Tempatnya ada di dalam TSB yang disimpan di belakang crash barrier di pinggiran trek. Fungsi decoder ini adalah untuk memproses sinyal tadi menjadi sebuah data yang kemudian dikirimkan lagi ke sebuah control room dengan menggunakan jaringan fiber atau kabel Cat5. Di dalam sebuah sirkuit akan dipasang lebih dari satu timing loop yang posisinya disebar di sepanjang sirkuit. Setiap sirkuit akan dibagi menjadi 3 atau 4 bagian, yang masing-masing bagian ini disebut dengan sektor. Biasanya rangkaian timing loop akan dipasang di pit lane, di garis finish, dan juga di sektor-sektor ini. Tujuannya supaya catatan waktu para pembalap bisa terupdate lebih sering, jadi tidak harus menunggu setiap satu putaran. Nah, data yang dikirim dari decoder kemudian sampai di sebuah ruangan, di mana di sini data-data tersebut digabungkan dan diproses oleh software khusus kepunyaan si penyelenggara, seperti MotoGP atau Formula One. Dan olahan dari software ini kemudian divalidasi lagi oleh tim khusus yang disebut timekeeper, yang hasilnya kemudian di-broadcast ke dalam sebuah timing screen, di mana para penonton, fans, dan kru pembalap semuanya bisa melihat hasilnya.